A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sebelum kita bahas ayat yang mau kita diskusikan, kita lihat dulu ayat itu. Al-Baqarah kedua. Nanti akan nyambung dengan ayat 32 juga. Dapat enggak? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ta di situ menunjukkan sudah. Na kami semuanya. Illa ma 'allamtana, apa yang sudah engkau ajar kepada kami. Ini adalah kalimat penyesalannya para malaikat. Ini adalah jawaban dari, tanda kutip ya, kesoktahuan mereka terhadap ketetapan Allah yang mereka belum paham. Karena di ayat ini, waktu Allah bilang di ayat 30-nya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku bikin khalifah, aku ciptakan makhluk baru. Allah tidak segan-segan menciptakan makhluk baru yang memang belum ada. Makanya pakai kata-kata ja'ala. Abang kakak kalau lihat di Quran ada kata-kata ja'ala, itu artinya create something new, menciptakan sesuatu yang baru. Memang tak ada sama sekali. Dan bukan tugas kita. Misalnya Allah menciptakan jannat, kebun-kebun. Ja'ala lakumul anhar, sungai-sungai. Itu betul-betul tadinya tuh tanah kosong, tiba-tiba ada sungainya. Sama kayak saya pernah coba dulu di KWP kita, itu KWP yang Punggor, itu ada tanah kosong, kita gali di tengah-tengah tuh, tanah gambut kan, gali waktu abahnya Saadia, gali tanah, terus kita diamkan. Tahu-tahu hujan turun, tak lama ada ikan di dalamnya. Pertanyaannya, cuman ikan tuh melompat di situ? Itu kan tanah tadinya. Ayo, siapa yang nebar benih ikan betok di situ tuh? Wawa? Siapa yang masukkan ikan gabus di situ? Siapa yang masukkan ikan lele, yang tahu lele gambut kan, yang hitam tuh, yang ada bitek-biteknya? Kan kalek kata orang. Lama dah dengar kali kan? Itu kan lincah sekali. Siapa yang masang bibit situ? Ente Bas? Oh, ketumbar. Ja'ala itu awalnya tak ada, bahkan tak ada sama sekali. Tak ada kehidupan, tak ada apa-apa. Jadi barang tuh, itu namanya ja'ala. Jadi teman-teman kalau baca Quran, terus
di situ ada kata-kata ja'ala, cepat-cepat notes. Ini berarti pasti tadi kita ada sama sekali. Nah, termasuk Allah ciptakan makhluk yang bernama manusia, apa? An-nas. Itu tadinya tak ada. Karena waktu itu penghuni surga cuma 2. Hanya ada malaikat dengan jin. Jin itu pun bernama Azazil. Yang qadarullah, jin ini bisa menjadi pemimpinnya para malaikat saking solehnya dia. Ibadah personal. Malaikat pada saat itu protes sama Allah, "Aqalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima." Aku hafal nih kelakuan ini, benda-benda begini nih kata malaikat, pasti kalau tidak ngerusak numpahkan darah. Jadi yang pertama kali protes tuh malaikat. Ndak dengar dauhe. Ini bukan dauhe senat, Fan. Ini dauhe Gusti Allah, lebih tinggi lagi daripada senat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Inilah job desk-nya para malaikat, bertasbih dan mensucikan Allah. Tak ada maksiatnya. Jadi kalau tanya apa kerjanya malaikat, nongkrong warung kopi? Tak ada. Mereka cuma bertasbih dan mensucikan Allah. Tak cukup ke ya Allah, kami ini menunjukkan khidmat kami kepada Engkau? Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Coba ulang ayo, penekanan saya pada pagi hari ini di kalimat ini. Inni, ayo. A'lamu ma la ta'lamun. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang paling tahu. Nah, supaya melekat ini di pikiran kita Bang Kakak, inni a'lamu ma la ta'lamun ini jangankan kita apa? Selevel malaikat saja sering atau pernah salah mengira, pernah salah sangka. Kenapa Abang Kakak ada kalimat ini a'lamu ma la ta'lamun? Ini untuk ngasih tahu kepada kita semuanya bahwasanya skenario Allah memang tak bisa kita tebak, tak bisa kita prediksi. Tadi malam ada salah satu abang cerita sama saya, dia dapat lahan bisnis yaitu lahan parkiran, tapi lahan parkiran itu adalah restoran yang akan mensupport Israel. Dan udah bisa kebayang duitnya kayak apa kan? Apalagi baru mau buka di Pontianak, oh pasti akan hype. Tapi dia tanya sama kawan-kawannya, gimana? Janganlah, itu kan dukung Israel. Kau masa support ini? Kan aku cuma parkir ya. Walaupun parkir kau kan berharap ini wadah. Akhirnya ditolak. Tidak sampai 24 jam Allah ganti dengan lahan parkir yang jauh lebih besar, lebih banyak. Bahkan satu kampus, satu universitas itu dia yang pegang semuanya. Tadinya cuma part kecil ya, cuma di salah satu kampus universitas A gitu. Fakultas A. Tadinya cuma dapat daerah satu aja. Tahu-tahu dapat tawarannya semua area universitas dia semua yang pegang, kelola. Kampus sebesar-besar itu, tidak boleh sebut inisialnya. Itulah pokoknya yang ada bundaran-bundaran itu. Area parkirnya segitu, kanan kiri, semua area parkirnya dia yang pegang semuanya. Meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah ganti dengan yang halal. Dia cerita tadi malam sampai 10:30 dia cerita sama saya. Itu kalau saya tak putuskan tuh, mungkin subuh dia berdiri di situ tuh. Dia bilang, Ustaz saya dulu pernah miskin, pernah susah ini. Saya ikut ceramah Ustaz, dengarkan apa yang ini Ustaz ceritakan begini. Dia bilang, doakan saya Ustaz segera bisa lebih banyak manfaat. Alhamdulillah. Nah, kan kalau saya yang cerita tuh tak percaya, tapi kalau orang kayak gitu baru wah masya Allah gitu kan. Memang otaknya kan 3C, cuan. Kalau cerita duit nyambung semuanya. Kalau saya ceritakan ayat Quran mungkin lama loadingnya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bilang aku mau ciptakan makhluk baru, aku mau ciptakan pintu rezeki baru, aku mau suka-suka aku ya. Maka penekanannya adalah ini, ayo. A'lamu ma la ta'lamun. Kalau bisa tepuk sebelahnya bilang jangan sok tahu. Allah lebih tahu. Apa? Jangan sok tahu. Allah lebih tahu. Boleh tepuk-tepuk sebelah itu boleh. Kalau Ustaz Ero tepuk kanan ini masih boleh lah, oke lah. Kalau yang duduk situ tuh Bang Banjir langsung terbalik dunia persilatan. Bang Banjir tepuk-tepuk tiang ya lah.
Jangan sok tahu. Allah lebih tahu. Tak ada, saya tadi malam tuh betul-betul mau ngobrol-ngobrol aja, cerita-cerita niat khidmat, nemankan abang dah kita, Bang Atta, ya kan. Rupanya side effect-nya dapat rezeki. Nyebut-nyebut berkali-kali kan, kita punya lapangan bola, kita punya lapangan futsal, kita punya mini soccer dan segala macam. Nah, tidak perlu bikin, tidak perlu beli. Ownernya langsung datang, Ustaz mau pakai, sila pakai Ustaz. Oh gini cara Allah bergurau ini. Makanya pas saya ingat tadi ayat itu di surat Al-Qalam tadi itu, saya langsung bilang, oh iya, ingat kalimat Allah di penciptaan malaikat. Maka pas tadi mukadimah saya langsung buka dengan kalimat Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tak tahu gitu. Ustaz, kenapa ya semakin kita berusaha lebih baik, semakin besar juga ujiannya? Kakak kalau naik kelas, pelajaran kelas 1 tambah 1. Masa ujian doktoral 1 tambah 1? Doktor matematika 1 tambah 1 ujiannya. Berapa ujiannya? 1. Gimana tuh abstrak tuh? Tulisannya tidak nampak sama sekali. Coba contohnya. Jadi kalau dalam himpunan itu ada namanya analisis term, itu ada titik kumpul. Kalau ada kebakaran tuh ya titik kumpul itu. Bukan. Udah mungkin bilangan prima gitu, bukan kan? Udah enggak level ya. Enggak level. Nah, orang mau S1, S2, S3 kan ujiannya beda-beda, Bang Kakak. Dan kenapa Allah kasih ujian? Untuk bikin kita dewasa, supaya tidak sotoy, supaya tidak sombong, supaya tidak tinggi hati. Itu Allah bikin ujian. Ya namanya manusia. Abang Kakak kalau berlian, ada berlian, itu gimana bentuk awalnya? Bongkahan batu kan? Saya pernah dikasih sama kawan saya, Ijeb kita, di Priadi. Dia bawa dari Sintang. Man, mau beli enggak? Kata dia. Kan manggilnya man gitu ya. Mau beli enggak, Man? Kata dia. Apa nih, Jeb? Batu kan? Inilah berlian. Hah? Oh gini bentuk aslinya. Jelek sekali. Bulat-bulat gitu, macam batu kerikil di tepi jalan tuh. Asli. Inilah berlian. Anak mau bawa dulu katanya. Nggak bisa cutting di Indonesia, harus cuttingnya di luar negeri. Jadi batu berlian tuh Abang Kakak, awalnya batu biasa, kayaknya gitu. Tapi orang yang ngerti tahu ini berlian nih. Baru nanti di cutting dari luar negeri. Baru dia bisanya. Makin tajam dan makin detail cuttingannya, makin mahal harga diamondnya. Apalagi yang bentuknya ya shaping diamond itu, yang bentuknya kayak itu potongnya loh. Itu kan kecil-kecil, super. Mana alat untuk motong itu? Manusia juga gitu Abang Kakak. Didewasakan oleh Allah karena adanya ujian. Oke, balik lagi kalimat tadi. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Jangan sok tahu kata Allah. Akhirnya Allah demokan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. 'Allama yu'allim. Pekerjaan pertama di muka bumi, turunnya perintah manusia diciptakan, Nabi Adam diutus Allah sebagai muallim. Lupa anak nyampaikan ini tadi malam tuh. Ini kalimatnya 'allama yu'allimu. Ismul fa'ilnya berarti apa? Fahuwa mu'allimun, kan 'allama Adam. Ismul fa'ilnya apa? Mana yang masih pernah belajar nahwu shorof yang masih lupa siapa? Masih lupa enggak? 'Allama yu'allimu fahuwa mu'allimun. Jadi Nabi Adam ngapain? Jadi mu'allim. Ngajarkan siapa dia? Ngajarkan malaikat. Bayangkan, startup baru dibuat, aplikasi baru langsung ngajar yang sudah terbukti. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Tapi karena malaikat ini memang sami'na wa ata'na, dia dengarkan baik-baik. Satu yang kepanasan, siapa? Azazil ini. Apa budak baru nih, kata dia. Baru gak datang udah pakai jas, baru gak datang udah pakai rompi, baru gak datang udah pakai pin, baru datang kok udah ngukur baju. Aku yang udah lama-lama belum, dengki, hasad. Makanya kata Tuan Guru, maksiat pertama di langit dan di bumi itu adalah hasad. Iblis, Azazil hasad sama Adam, Habil dan Qabil, ya kan? Habil itu dibunuh oleh Qabil itu juga karena hasad. Itu adalah maksiat tertua di muka bumi.
Apa namanya? Hasad. Kok dia dapat aku enggak? Wah, dia ngirimkan teh tarik ya, masya Allah. Ada rupanya teh tarik di sini ya. Jadi di TikTok tuh rupanya ada teh tarik. Biasa saya kena kasih kumis, kena kasih topi. Saya nggak ngerti apa itu. Jazakumullah khair lah pokoknya yang ngasih itu ya. Semoga Allah balas dengan balasan berlimpah ya. Ayo, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam. Adam mengajarkan balik tak? Hah? Adam mengajarkan balik tak? Dia mengajarkan balik kan? Allah mengajarkan Adam, Adam mengajarkan malaikat. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lihat ya, aku demokan ya. Aradahum 'alal malaikah itu kan didemonstrasikan, di display. Ada produk, ada expo. Nah, Allah mengekspo tanda kutip malaikat manusia bernama Adam ini. Cuma Adam lagi keluar ya. Belum balik Adam. Tapi mungkin dia lagi dengar ini. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Disebutkan tak nama-nama itu? Adam bisa mengajarkan nama-nama dan memention satu persatu. Kalau bahasa kita tuh anbiuni bi asma'i haula tuh di tag satu-satu. Ini namanya Iwan Hero, ini namanya ini, namanya ini. Dan makhluk baru bernama Adam ini bisa menyebutkan. Memang pintar Adam tuh, cerdas. Iya kan? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Apa kata malaikat? Ayo sama-sama kita baca. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tadi di ayat 30-nya inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata-kata ain lam mim lagi. Alama. Allama dengan alama. Ain lam mim itu satu grup tuh. 3 huruf suku kata dari kata-kkata ilmu. Ilmu datangnya dari Allah. Kata Allah inni a'lam. Pakai ismu tafdil. Aku lebih tahu kata Allah. Kau jangan sok tahu. Begitu malaikat nengok Allah displaykan ini Adam, apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Memang betul-betul Engkau ya Allah Maha Kuasa. Maka malaikat mengakuinya dengan kalimat innaka antal alimul hakim. Memang betul lah. Cocok makhluk ini nih jadi khalifah nanti di muka bumi. Masya Allah, tabarakallah, bang kakak ayah bunda. Amanah dari Allah untuk kita sebagai manusia itu berat sekali. Iya kan? Kasih ke gunung, tidak mau. Kasih ke ke laut, tidak mampu. Begitu manusia suruh pegang, malah bengak-bengak ubi dia. Nih, lihat Quran. Hamalahal insan. Hamalaha. Tiga 3372 Al-Ahzab. Ya, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Kasih ke langit, tidak mampu. Kasih amanahnya ke bumi, tidak mampu juga. Wal jibal. Kasih lagi ke gunung. Itu jagoan-jagoan semua tuh. Langit, bumi, gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, tidak mampu. Wa ashfaqna minha, karena khawatir mereka tidak mampu melaksanakannya. Wa hamalahal insan. Tiba-tiba ada makhluk startup langsung aku ya Allah, biar saya ya. Loh,
Kok berani? Kok utun? Nah itu lah. Apa bahasa Qurannya? Innahu kana, bukan lagi zaliman atau zalim, zoluman. Zolum itu kan sama dengan kata-kata zulmun, zulumat, kegelapan. Makanya ada hadisnya kan, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, betul kan? Kezoliman itu kata Allah adalah sebuah kegelapan nanti di hari kiamat. Maka zolim ini biasanya adalah apa ya, kelakuannya pemimpin. Ada pemimpin adil balasannya surga dapat naungan, ada pemimpin zolim itu neraka jahanam. Makanya pemimpin harus benar-benar pegang pulpen, pasang telinga lebar-lebar. Hati-hati, jangan sampai jadi pemimpin yang zolim. Maka Pak Yai Syukri pernah marah sama Ustadz Riza Azhari gara-gara keran di Midoah depan Riayah itu rusak. Ini cerita Riza kan, kamu zolim di depan kantor yang Pohon Asam tuh. Pak Syukri nunjuk Reza, kamu zolim. Apa bapak marah gini, kata Reza, sampai teriak-teriak kamu zolim. Kalau di otak Reza waktu itu, di otaknya Riza, ini kan cuma keran ya rusak 2-3 biji. Tapi Pak Syukri ngelihatnya 2 langkah lebih itu. Kata Pak Syukri apa? Gara-gara keran itu rusak, anak-anak jadi antri wuduknya lebih panjang. Gara-gara antrian wuduknya panjang, mereka jadi terlambat, sholatnya jadi masbuk. Gara-gara masbuk mereka tidak dapat takbiratul ihram. Yang membuat mereka tidak dapat takbiratul ihram gara-gara kalian tidak betulkan kerannya. Terdiam Reza. Ya Allah, tak sampai otak aku mikir sampai sana. Santri ribuan kan, satu jak keran itu rusak, berarti kan mengakibatkan tambahan antrian, betul tak? Gara-gara ngantri panjang akhirnya tidak dapat sholat takbiratul ihram. Tidak dapat takbiratul ihram, masbuk itu gara-gara kau tak betulkan keran. Maka saya kemarin marah juga sama budak-budak yang waktu itu tuh. Ngapa suara azan berkali-kali? Kan saya Qismul Ilam, jadi zauk Qismul Ilam tuh Fan masih terasa gitu. Kami tuh mohon maaf ya, kalau lagi mandi walaupun udah Basin udah buka baju abis nih, begitu dengar suara ilahilas kan antara azan dengan iqomah di gontor itu ada suara ilahilas. Itu kan tidak boleh suara ilahilas tuh di atas menara tuh tidak boleh. Dia hanya boleh di suara dalam masjid. Itu ketika ada lupa bagian penerangan atau karena JMK kan, kita udah siap-siap dah nih. Balik kami tuh habis selesai. JMK lupa matikan. JMK itu Jamiatul Qura, bagian yang baca-baca Quran tuh. Lupa matikan sound setelah azan. Kan azan komat itu suara atas. Tapi azan aja suara atas. Tapi ilahilas enggak boleh di atas. Nah, itu kejadian saya 2003 jadi Qismul Ilam. 2003 lulus kan, 2003 tuh lah Qismul Ilam. Sekarang 2024. Saya dengar berapa kali azan tuh, budak-budak tak keluar suara azan tuh, pakai suara dalam sini aja. Saya panggil, marah saya sama budak-budak tuh. Jawaban budak-budak tuh cuma nyengir aja. Iya Ustaz, lupa kan. Cuma garuk-garuk kepala, nyengir, bilang lupa. Tahu enggak kita, saya bilang, saya ngangkat suara itu tuh. Enggak sereceh itu saya bilang. Tahu enggak? Gara-gara kita pakai sound dalam, saya bilang, orang di depan jalan sana tak kedengaran suara azan. Harusnya dia bisa sholat tepat waktu. Ada berapa puluh orang, berapa ratus orang yang harusnya dengar azan, terpanggil dia untuk sholat, jadi tidak dengar azan gara-gara kau lupa mencet tombol suara luar. Baru terdiam dia. Berapa pahala yang kita hilang, saya bilang, berapa kebaikan yang Allah hilangkan gara-gara kau tak pencet tombol itu. Baru terdiam dia. Tidak sesimpel itu saya bilang. Habis itu saya instruksikan kan, ganti sound saya bilang, pasang, naikkan ke atas, pasang lagi lebih banyak. Semenjak itulah pindah ke atas tuh kan. Tadi kan cuma di sini aja. Habis itu kita pasang di LPBM lantai berapa? Berapa tambahannya? 4 speaker lagi di atas tuh besar-besar. Saya bilang pasang yang paling bagus, pasang yang besar supaya suara azan makin ini. Udah sebesar-besar itu speaker masih tak datang orang. Emang peka emang apa? Peka. Mata buta, coba bilang. Telinga peka, hati mati. Babi lah dia. Balhum adol kata Allah. Speaker tuh apa kurang besar? Nasihat-nasihat apa nak kurang berseliweran di mana-mana?
maka memang betul-betul hidayah itu mutlak milik Allah. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Jangan sampai kita mengakak, matanya buta, telinganya peka, hatinya mati. La haula wala quwata illa billah. Ini yang disebut Allah innahu zoluman jahula. Mau tahu gimana zoluman? Masih ada waktu nggak antum nih? Nggak apa ya, lompat-lompat ayat ya. Biasa kan saya satu ayat saya dalami gitu. Ini saya mau nunjukkan antum bagaimana zoluman dan kelakuan manusia tuh, zoluman jahulanya tuh. Kita buka surat 68 dari ayat 17, dari 17 coba. Kita baca artinya. 68 17. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Saya pernah bilang enggak? Masih ingat enggak saya pernah bilang sama antum? Saya tak pernah takut kalau santri-santri itu punya utang. Atau ada orang tiba-tiba datang ke Munzalan, jamaah datang ke Munzalan, dia punya utang, dia punya masalah. Nggak takut saya, pasti baik, pasti bagus. Tidur di masjid, nangis di masjid, apa gitu, berkhidmat di masjid, cium tangan ustaz bolak-balik, set A, set B, set A, set B gitu. Hormat, respect sama ustaz. Kapan? Lagi sangsut, lagi miskin, no choice, rekening udah minta maaf, harus sopan lah. Tapi kalau udah mulai sukses bisnisnya, nah kita lihat nih. Balauna kama balauna ashabal jannah. Kami menguji mereka orang-orang musyrik Mekah ini sebagaimana kami telah menguji orang-orang pemilik kebun yang mereka bersumpah besok kami panen. Kalau bahasa kita sekarang apa? Ustadz, doakan ya besok grand opening. Masih mending ada kata-kata doakan. Biasa dibilang apa? Ini bisnis saya tidak bisa terkalahkan. Besok lusa 10 cabang, 15 cabang, 100 cabang. Wes. Udah? Wala yastathnun. Tapi mereka tidak mengucap insya Allah. Mereka berpikir ini udah pasti dah panen besok nih. Fatofa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Besok grand opening, besok waktunya launching, besok waktunya pamer display. Inilah bisnis saya, inilah usaha saya. Apa ada? Saat dia tidur tuh dibantai Allah. Saat dia tidur tuh dihancur, diporak-porandakan Allah. Satu malam matanya lagi terlelap, Allah kan tidak tidur. Jangankan tidur, ngantuk pun tak ada. Saat dia sedang terlelap itu Allah bantai semuanya. Habis, lenyap. Coba bilang. Bisnis saya tidak mungkin bangkrut Ustaz, tapi ternyata bangkrut. Bisnis saya bagus kok Ustaz, begini. Kok bisa sangsut Ustaz? Ini ayatnya. Fatofa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Fa asbahat kassarim. Kebun itu menjadi hitam terbakar seperti malam yang gelap gulita. Habis. Si jago merah menyelesaikan dia. Ada makanan baru guys, kata si api nih. Beres kan? Anu tahu sifatnya api kan? Selama masih ada barangnya, makan terus kan? Berhenti kapan? Kalau udah habis. Fatanadau musbihin. Sinilah dia manggil kawannya. Kalau sekarang tuh direkam gitu. Kalau ada orang jatuh, ditolong atau direkam? Direkam sekarang nih. Kalau ada orang jatuh, dia apa kan? Direkam. Anirdu ala harthikum in kuntum sharimin. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu, kan mau metik hasil. Fantolaku wahum yatakhafatun. Mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Mau grand opening, mau buka usaha, mau lagi ngumpulkan ini, kan mau lagi pamer tuh kesempatan. Wow, pengusaha sukses, buka cabang baru. Apa mereka bilang? Fatanadau musbihin. Ya kan? Allah yadkhulan nahal yauma alaikum miskin.
Pokoknya hari ini yang boleh datang cuma orang-orang kaya aja. Yang miskin-miskin tak usah diundang. Itu kenapa saya marah betul sama kata-kata santunan itu. Yang VVIP duduk depan di meja melingkar-melingkar, sibuk sama HP-nya semua. Anak yatim dinaikkan mobil pick up, dudukkan belakang. Siapa nih? Ustadz pendampingnya pun terdiam, duduk. Yang dapat amplop cuma anak yatim saja. Ustadz pendampingnya tak ada. Putih mata kawan. Dia manusia juga. Dia ikhlas, istrinya belum tentu. Kita sebagai provider acara ngerti betul. Saya dari 2012 sudah nentang itu. Tapi berbusa-busa mulut saya marah-marahkan itu tak ada gunanya, adalah bikin seorang. Jadilah tuh sedekah akbar. Sekali event 3 miliar kita bikin acara, 4 miliar hadiah terbaik, makanan terbaik, buah ndak main tuh, semangka, pisang, sorry, anggur, apel, pir. Budak-budak yatim tuh megang anggur pertama kali tuh waktu kita adakan, ditengoknya buah tuh sampai nanya-nanya, buah apa nih bang, tak pernah makan. Buah pir nak. Itu tuh belum ayaman, masih abang-abang saya, masih segini badan saya. Buah apa nih bang, kata dia. Pir sayang, pir. Enak ya bang ya, kata dia. Tak pernah nengok bang, baru ini nengok dan baru ini makan. Apa tak beli nangek mati kita? Saya lapar juga abang kakak, saya miskin juga gitu loh. Tapi nengok orang lagi senang kayak gitu tuh saya beli nangek mati. Itulah awal muasal. Maka saya bilang tak bisa orang ini dinasihatin. Peka apa? Telinga peka, mata buta. Bertahun-tahun Ramadan, bertahun-tahun ngundang anak yatim. Begitu gaya kelakuan orang tuh. Emang bengak apa? Mumpung hari Senin ini kan hitam putih kan? Siap-siap lah kita. Apa kerja orang nih setiap Ramadan kayak gini nih? Ramadan tuh sampai pondok-pondok tuh saya tengok, ya Allah penuh nasi kotak, nasi kotak, nasi kotak. Semua muliakan anak yatim. Ramadan. Habis itu anak yatim bulan Syawal mati semuanya apa? Masuk dalam tanah semuanya anak yatim tuh. Tak ada yang manggil-manggil anak yatim bulan Syawal. Tak ada yang manggil anak yatim bulan Zulqa'dah. Tak ada yang manggil anak yatim bulan Zulhijjah. Kenapa dibikin kurban double pahala? Kenapa daging kurbannya tidak dikasih ke orang-orang yang pakai gelang emas, pakai motor riba? Tak daging lah bang, tak daging lah bang, tak daging bang. Kami Islam gak bang? Islam gak bang? Nah katanya kami Islam bang. Sholat lo bu, nanti abang kami di luar ya. Alah kau. Tak ada saya bilang. Ganti polanya. Kasih daging sama pondok pesantren aja, Wan. Kasih daging sama pondok-pondok penghafal Quran. Itu asbabun nuzulnya. Kita yang Baitul Mal jangan sampai tak ngerti. Datang sini ramai-ramai pakai motor riba kan, nyicil 400 ribu, nyicil tuh. Ada duit mereka, minta daging. Kami Islam gak bang? Kami Islam gak bang? Salat lo bu, nggak bang, kami nunggu di sini ya. Yang lebih bahlul lagi nih, yang lebih marah lagi saya tuh, yang tukang motong-motong daging pun tak ada sholat gak zuhur tuh. Betul dah? Dengar kita, betul dah? Apa kerja kita tuh? Emang lari sapi tuh kalau kita tak ada potong. Berhenti bentar bah, 10 menit ya. Sesibuk apa? Zuhur masih potong daging, zuhur masih ini. Itu kenapa di Munzalan tak ada kayak gitu-gitu. Kebut, kejar, ya kan? Bikin lubang yang banyak, siapkan betul-betul. Beres sembelih, antarkan, laporkan, fotokan, terdata. Kurban double pahala. Ayo abang kakak nabung dari sekarang, niatkan. Kalaupun mati kita sebelum sampai Idul Adha tahun depan, kita sudah ada niat, aku udah berkurban tahun ini. Jelas? Nah, balik lagi ke sini ya. Maka saya marah acara-acara santunan-santunan yang formalitas itu. Saya bilang apa anak yatim ini cuma mewah makannya pas Ramadan, apa Syawal hilang lagi. Maka saya bilang anak yatim itu mungkin mati kali ya habis Syawal itu ya. Tanya sama kiai-kiai, balik lagi ikan asin. Pondok-pondok nih saya bilang, oh tak bisa. Akhirnya jadilah gerakan infak beras yang rutin setiap bulan. Atas izin Allah sudah jalan 12 tahun. Atas izin Allah. Jadi abang kakak yang nonton-nonton saya baru-baru nih, cari ya gerakan infak beras. Cari di kota-kota antum masing-masing. Sudah lebih ada di 140 kota. Cari, ikut, terlibat. Jangan mau jadi suap ya terus. Kau perlu Allah, Allah tak perlu kau. Jangan sok dibutuhkan. Apa? Kau cari surgamu, siapkan surgamu. Sungguh-sungguhlah. Cari baju, cari celana, cari sepatu, cari kebutuhan pribadi. Sungguh-sungguh. Surga harus kau jauh lebih serius ngejarnya. Cari, tanya tuh, ada akunnya tuh, Gerakan Infak Beras Official. Allah yadkhulanna hal yauma alaikum
miskin. Pokoknya hari ini di launching program kita jangan sampai ada orang miskin. Harus yang selevel sama kita. Harus yang apa? Selevel. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Berangkatlah mereka pada hari itu dengan niat menghalang-halangi orang miskin, dan mereka menyangka mereka mampu melakukan itu. Pas mau launching tak ada orang miskin, tak ada makan-makan, tak ada ngundang anak yatim, tak ada ngundang ini. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Kalimat inna ladallun menunjukkan bahwasanya mereka tidak kenal kebun mereka sendiri. Bayangkan tuh. Coba diulang. Apa kalimat inna ladallun? Sampai mereka tidak ngeh, tidak tahu ini kebun aku ke bukan ya. Saking tak bersisa dan habis rata dipukul sama Allah. Hah? Oh lama dah tak dengar tuh. Innaladallun. Kita nyasar kayaknya nih, kata mereka. Ndak, ini bukan ini kebun kita. Habis lenyet, tak bersisa dibikin Allah. Bukan cuma nol, minus, bangkrut babak belur, naudzubillah min dzalik. Pesai kata orang Melayu. Innaladallun bal nahnu mahrumun. Mahrum artinya terlarang, tak dapat apa-apa. Bahkan kami yang punya kebun pun tidak bisa menikmati. Fakta atau mitos? Berapa banyak yang katanya business owner malah tak bisa dapat apa-apa? Karyawannya dapat THR, dia cuma dapat teh hangat. Mana yang katanya jago-jago ngurus bisnis tuh? Begitu kena COVID kemarin habis, tiarap semua. Lainnya enggak? Teman-teman, saya tidak marah sama antum ya. Saya mau ngasih tahu ini benda ini serius sekali, dan selalu berulang-ulang pola manusia tuh. Ambillah pelajaran. Maka saya bilang saya tidak takut kalau kita punya masalah tuh. Tidak pernah takut saya. Dan tidak pernah sedih. Bagus saya bilang. Kue korket kue blodar. Gara-gara sakit lah kau bisa sadar. Bal nahnu mahrumun. Qala ausatuhum. Berkatalah orang yang bijaksana di antara mereka, orang yang bisa melihat hikmah, bisa melihat pelajaran di balik kejadian. Alam akul lakum laula tusabbihun. Kan aku udah bilang dulu, dah gue padahkan. Lu nggak percaya sih, lu nengkar. Apa? Maka kadang-kadang saya bilang sama budak-budak, konsultasikan apa bang? Setiap kebertahapan, lapor, konsultasikan. Tapi kalau kita tak mau, cobalah saya bilang. Qala alam akul lakum laula tusabbihun. Nah, kalimatnya sama persis. Baru dia bilang qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Kapan keluar inna rabbina inna kun subhana rabbina inna kunna zalimin? Udah bangkrut, udah banyak utang, udah tekancai, apa? Udah pesai, baru dibilang ya Allah. Ayo, saya mau tanya dulu, siapa yang baru ngeh, oh begini ayat surat Al-Qalam nih, siapa yang hari ini baru terasa? Kayak baca dongeng ke baca diri sendiri? Kenal gak pelakunya? Untung Allah bantainya di dunia bang kakak. Kalau kena bantai di alam barzah, kau mau video call siapa? Itu yang saya bilang sama kawan-kawan. Justru saya lebih takut dan lebih seram kalau abang kakak bisnisnya lagi maju-majunya, lagi sukses-suksesnya. Di situ saya ngawal, bukan nak minta duit, ngasih tahu kau supaya jangan terpleset. Di atas tuh yang mudah jatuh. Kalau di bawah mana nak jatuh lagi? Siapa nak hina orang yang udah hina? Apa? Siapa yang jatuhkan orang yang udah jatuh? Yang dijatuhkan itu yang masih di atas. Kenal gak sama pelakunya? Bang, kenal gak? Bagus. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatalawamun. Nah, mulai dia berkelahi. Kaulah
Ayo, kue korket, kue apa? Kaulah bulan, kaulah bintang. Gara-gara kaulah aku berutang. Ini dia ayatnya. Yatalawamun. Saling serang, saling mencela. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Celaka kita. Habis bisnis kita. Yang 100 juta habis, yang 200 juta habis, 1 miliar habis, 2 miliar habis, 3 miliar habis, 100 miliar habis. Tak bersisa. Dia bilang duitnya tak ada nomor seri. Sekali Allah bantai, tebodoh kawan. Apa? Tebodoh. 3T, terdiam, terduduk, tebodoh. Asa Rabbuna ayyubdilana khairam minha inna rabbina raghibun. Mudah-mudahanlah, kata dia, Allah ganti dengan yang lebih baik daripada yang kemarin. Semoga sesungguhnya kita mengharap ampunan dan kebaikan dari Tuhan kita. Untung masih nyebut Allah. Yang saya bilang UMH, untung masih hidup. Abang kakak dibantai sama Allah, terus abang kakak mau ke masjid, itu luar biasa. Berapa banyak orang sudah bawa belur, sengsara, banyak utang, malah mabuk, bunuh diri. Itu mati sangit namanya. Mati apa? Mati sangit. Kau udah jatuh, apa lagi? Rendahkanlah egomu. Itu yang terjadi sama saya abang kakak 2012. Udah jatuh dah. Apa lagi? Apa lagi nak jaga-jaga aibah? Oh, Ustad Gontor, tak ada dah. Saya gelosor dah. Bukan lagi masuk got, masuk comberan. Lebih parah dari itu. Udahlah sekalianlah saya jual kopi di pinggir jalan. Itu Tok Ya datang ke warung kopi Tok Aji. Saya itu masih pegang serbet yang kotak biru putih itu loh. Ngelap meja sambil nanya, Pak mau minum apa Pak? Kata Tok Ya, teh hangat. Untung gampang kan? Ambil air panas, masukkan gula, celupkan, beres dah. Itulah Tok Ya datang pertama kali ke warung kopi Tok Aji, ketemu sama saya. Terus Tok Ya datang di Sajadah Fajar. Saya lagi jadi MC-nya. Ditengok sama Tok Ya, ini orang beda nih. Langsung ditanya, dari mana Ustadz nih? Saya bilang, saya dari Gontor, saya baru balik. Saya punya masjid, tapi tak ada yang ngurus. Mau enggak Ustadz ngurus masjid saya? Saya bilang, saya tak punya duit. Saya bilang, enggak, kata Tok Ya, tak pakai duit. Datang ya sini, saya tengok masjidnya, Masya Allah, Alhamdulillah. Anjing, angso yang lewat situ. Kok tak ada manusianya nih? 2012 sini jalan masih ada kawah, ada danau di sini, itu lengkap di sini. Kalau mobil lewat ini nyiprat lumpurnya, airnya tuh ngelap gitu. Kayak Olis, mana Olis? Kayak Olis itulah kerja saya dulu tuh. Cuma saya dulu belum bisa bikin hai guys, kalian udah tahu belum guys? Belum bisa pandai bikin konten gitu saya. Teman-teman, gitu. Itulah Luqmanul Hakim yang antum tengok hari ini. Gimana caranya supaya ngundang orang-orang datang ke sini? Kena omongkan lagi, ngapalah kau bikin masjid dalam gang tuh? Mana ada orang Sungai Raya dalam sholat di situ? Betul, jadi kenyataan. Orang mana? Jember, Jawa Timur. Malang, Jawa Timur. Orang Pontianak. Sungai Raya dalam ke bukan? Orang Sungai Raya? Asli Sungai Raya? Oh asli, satu ya nih, apa? Sepakat 2. Mendawai. Sepakat 2, Bang Abu. Singkawang. Abang dari mana? Riau. Abang? Pakistan. Mana ada orang Sungai Raya dalam sholat di situ? Betul. Yang datang orang Aceh, orang India. Madras. Kira bergurau ke? Tanya saya, betul tak? India. Ini yang nonton dari tadi semuanya nih, ya kan? Dikabulkan Allah, masjid kecil dalam gang, yang datang orang dari mana-mana. Tuh kakak-kakak tuh hampir tiap subuh datang. Tak tahu saya tak bosan-bosan, kena marah, kena omel masih gak datang. Sekali-sekali merajuk gitu loh kak. L, lu lagi.
Depok, dari mana-mana nonton nih. La haula wala quwata illa billah. Jadi Luqmanul Hakim yang antum tengok hari ini abang kakak, itu yang ngerangkak dari bawah juga. Tok ia bawa saya ke sini, mulailah saya kehidupan nih, ngepel, nyapu, nyedot debu, ngelap kaca, ngumpulkan koran bekas untuk dipakai untuk dilapkan di kaca. Kan ada ilmu itu kan, koran bekas semprot pakai itu dilapkan. Sama kayak Bang Jul buang sampah. Biasa ada jamaah datang, dek kata dia dipanggilan. Dia tak turun dari motor, dek sini lo kata dia. Iya bu, ada Ustadz Luqman enggak kata dia. Oh sebentar bu. Masuk saya ke dalam ganti baju pakai kopi. Kan dia pakai training pakai kaos. Ya kan? Ya namanya percak buruk kan? Saya lagi nyapu-nyapu gitu. Dek kata dia. Dia tak turun saking kayanya dia tuh. Dia tak turun dari motornya. Dek kata dia. Iya bu, saya bilang. Ada Ustadz Luqman enggak? Oh, bentar bu. Masuk saya ke dalam ganti baju pakai kopiah, pakai baju koko. Ya bu, saya Luqman. Ini kan ada yang tadi. Ya bu, sama saya Luqman. Alah maaf lah ya kata dia. Biasa kena gitu kan. Coba sekarang ada yang kayak gitu. Masya Allah. Ya kan? Asa Rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Sesungguhnya kami ini mengharap-harap ampunan. Tapi sayang, omongan ini keluar saat sudah dibantai. Maka abang kakak yang hari ini sedang di atas, bisnisnya lagi bagus, usahanya lagi keren-kerennya, keluarga lagi harmonis, keluarga lagi sakinah mawaddah warahmah, anak-anak sehat, banyak-banyaklah bersyukur, jaga mulut, jangan banyak-banyak ngeluh. Kalau kau pikir cari kurang terus, mau ngomong begini udah kena bantai. Hah? Na'udzubillahi min dzalik. Tapi masih mending, masih nyebut-nyebut nama Allah. Dapat apa hari ini? Banyak ayaman. Saking banyaknya, tidak tahu dah apa yang diingat. Banyak-banyaklah bersyukur abang kakak. Terlalu banyak nikmat yang Allah kasih ke kita. Syukuri betul-betul. Dah. Itu yang bisa saya sampaikan abang kakak. Saya seperti biasa izin pamit balik awal ya. Mudah-mudahan abang, kakak semuanya yang baik-baik itu datangnya dari Allah. Segala sesuatu yang baik-baik datangnya dari Allah. Ingat betul-betul. Dan kalaupun ada ujian itu berupa keburukan, siap-siap juga itu juga teguran dari Allah supaya kita cepat-cepat muhasabah, introspeksi, baliklah ke Allah. Cepat-cepatlah balik ke Allah. Mudah-mudahan Allah masih kasih kesempatan kita taubat, kasih kesempatan kita minta ampun, kasih kesempatan kita beramal soleh. Kejar abang kakak, cari amal soleh, cari ladang amal, cari kesempatan untuk menebus dosa di masa lalu. Jangan diam, jangan sok dibutuhkan. Tanya, nawarkan diri, saya bisa ngapa, saya bisa bantu apa. Tawarkan diri abang kakak. Udahlah kau tak berduit, ya kan? Udahlah kau miskin lagi bangkrut, nolong orang tak mau, doakan orang tak mau, rugi 2-3 kali. Kau tak punya harta, kau punya tenaga, kasihlah tenagamu. Kau dah tak punya duit, kau masih punya mulut kan? Pakailah untuk doakan orang. Cari abang kakak, cari amal soleh itu. Mudah-mudahan ujian kesusahan yang sedang dialami ini membuat kita semakin tahu diri. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, kata pepatah mahfuzat, pepatah Arab. Apa halakam ru'un itu? Binasalah ya. Ya kan? Celaka, hancurlah orang-orang yang tak tahu diri. SMS, sudah miskin, sombong. Coba bilang. Neraka lah bulat-bulat tuh. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa yang diajarkan baginda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu abang kakak. Kita
Saya minta doa dari abang kakak semuanya untuk istri saya Bunda Uung, untuk anak-anak saya ya 4F, kami sekeluarga, mama saya, ibu saya, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk abang kakak semuanya, semoga kita dikasih kesempatan untuk terus beramal soleh, bertaubat, memperbaiki diri. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat 2 rakaat.